Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Ilham dengan NIM 4322066 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu dakwah. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan apa urgensi kita mempelajari ilmu dakwah. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu urgensi, kita harus tahu dulu apa itu dakwah. Dakwah ialah sebuah penyampaian informasi tentang ajaran agama Islam kepada banyak orang. Kita mengajarkan ilmu dakwah itu seperti apa. Kita mengajarkan informasi tentang Islam itu seperti apa kepada banyak orang. Jadi dalam menyampaikan informasi, kita tentunya harus mempunyai ilmu dulu. Nah, ilmu yang dimaksud dengan ilmu dakwah ialah dalam menyampaikan pesan, kita harus mempunyai ilmu tentang bagaimana menyampaikan pesan itu agar mudah dipahami dan mudah diterima oleh mad'u atau penerima dakwah. Dalam menyampaikan dakwah, tentunya kita harus paham dulu seperti apa mad'u kita itu. Kita tidak mungkin menyampaikan sebuah materi yang akan menyinggung hati mad'unya. Dan juga cara menyampaikan informasi itu kita juga harus tahu dulu. Jadi dengan adanya ilmu dakwah, kita bisa menyampaikan informasi Islam itu kepada banyak orang menggunakan ilmu yang telah kita punya. Nah, dengan adanya ilmu dakwah, tentunya kita mempunyai sebuah ilmu dalam memilih pemimpin. Nah, pemimpin yang maksud di sini ialah pemimpin yang paham agama. Jadi, jika terjadi sesuatu permasalahan dalam masyarakat, pemimpin inilah yang akan menyelesaikannya, baik itu secara agama, baik itu sesuai Al-Quran ya, tentunya. Nah, dengan adanya ilmu dakwah, jadi kita tahu bagaimana kriteria seorang pemimpin yang dibutuhkan oleh banyak orang. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, yaitu jelaskan secara keseluruhan tentang unsur-unsur dakwah dan berikan contoh bagaimana proses dakwah itu terjadi. Unsur dakwah itu sendiri ada 6 macam. Ada da'i, mad'u, maddah, wasilah, dan thariqah atau metode, dan yang terakhir adalah atsar atau efek. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu ada da'i. Yang dimaksud dengan da'i ialah orang yang menyampaikan pesan dakwah tersebut. Nah, da'i itu sendiri ada da'i bil kalam, da'i yang menyampaikan dakwahnya melalui pesan, melalui kata-kata, yaitu mungkin melalui buku ya. Nah, yang kedua ada da'i bil lisan, menyampaikan dakwah secara perkataan atau secara lisan. Seperti contohnya ceramah. Dan yang terakhir ada da'i bil hal atau dakwah secara perbuatan. Nah, seorang da'i itu harus memiliki sifat-sifat tertentu. Seorang da'i itu harus memiliki sebuah pengetahuan yang cukup luas tentang agama Islam, baik itu dari Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, dan ilmu lainnya. Yang kedua, seorang da'i itu harus bisa menyesuaikan bagaimana mad'unya, cara kita menyampaikan pesan tersebut kepada mad'unya agar mudah ya diterima oleh mad'u itu. Da'i juga harus bisa menyesuaikan materi yang disampaikan sesuai dengan keadaan masyarakat tanpa menyinggung hati dan perasaan dari mad'unya. Nah, unsur yang kedua yaitu ada mad'u atau objek dakwah. Maksud mad'u di sini ialah orang yang menerima dakwah tersebut. Dakwah yang disampaikan oleh da'i itu diterima oleh mad'u namanya. Nah, mad'u ini banyak beragam macamnya. Mad'u itu baik dari orang yang sudah beragama Islam ataupun manusia yang bisa dibilang secara keseluruhan ya, bukan untuk orang-orang beragama Islam saja. Nah, untuk orang yang belum beragama Islam, tujuan adanya dakwah itu mengajak orang tersebut untuk bergabung dengan agama Islam atau masuk Islam. Untuk orang yang sudah beragama Islam, itu bertujuan untuk meningkatkan keimanan mereka. Baiklah, untuk unsur yang ketiga ada maddah atau materi.
Nah, maksud dari maddah dan materi adalah pesan yang disampaikan oleh dai tersebut. Nah, pesan tersebut ada 3 macamnya. Yang pertama ada tulisan, yang kedua ada lisan, dan yang terakhir ada hal atau perbuatan. Ya, melalui tulisan ini adalah dakwahnya melalui buku, dan yang kedua yaitu melalui lisan. Contohnya seperti seorang ustadz yang berceramah, dan yang terakhir melalui perbuatan. Nah, yang disampaikan oleh dai tersebut mengenai akidah. Akidah yang dimaksud di sini yaitu keimanan seseorang. Nah, yang kedua ada syariat. Syariat ini ya tentunya berkaitan dengan Islam, seperti syahadat, sholat, puasa, haji, dan zakat. Dan yang terakhir adalah akhlak. Akhlak yang mengenai ihsan seseorang. Dalam pesan dakwah yang disampaikan itu sesuai dengan si ayat Al-Quran, itu dijelaskan lagi oleh hadis dan diperkuat juga oleh pendapat para sahabat dan juga para tabi'in. Nah, pendakwah itu ada yang tabasyir. Tabasyir ialah orang yang menceritakan tentang kebaikan, dan ada juga yang menjelaskan secara tanjir atau peringatan buruk. Nah, dalam penyampaian pesan dakwah, biasanya dai ini ada juga yang menyampaikan dakwah tersebut secara keras, dan juga ada yang menyampaikannya secara lembut. Keras, maksud keras di sini yaitu dalam menyampaikan pesan mungkin secara halus tidak bekerja, mungkin tidak bisa diterima secara baik-baik, makanya menggunakan kekerasan. Kekerasan dimaksud bukan melukai fisik, bukan melukai hati, tetapi agar orang tersebut bisa menerima dakwah tersebut. Baiklah, untuk unsur yang keempat ada wasilah atau media dakwah. Nah, dari media dakwah itu ada 3 macam media dakwah. Yang pertama ada media melalui tulisan, yang kedua ada media melalui lisan, dan yang terakhir melalui perbuatan. Nah, maksud dari tulisan yaitu menyampaikan pesan dakwah itu melalui perantara buku. Yang kedua yaitu media dakwah melalui lisan. Nah, media dakwah melalui lisan inilah yang paling banyak digunakan oleh dai pada umumnya, yaitu seperti contohnya saat berpidato, saat dia berceramah di khutbah, seperti itu. Dan yang terakhir, menyampaikan dakwah melalui perbuatan. Unsur yang kelima ada thoriqah atau metode dakwah. Nah, metode dakwah itu sendiri terdapat 3 bagian juga. Yang pertama ada hikmah. Hikmah maksud di sini ialah saat kita menyampaikan sebuah dakwah, kita memberikan hikmah kepada orang lain. Nah, contohnya seperti ya dalam perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain. Metode yang kedua yaitu ada mau'idah hasanah. Maksud dari mau'idah hasanah yaitu nasihat atau pengajaran yang baik yang dapat diberikan kepada masyarakat. Contohnya saat dai itu berceramah di depan banyak orang. Nah, metode yang ketiga ada mujalah. Metode inilah yang paling cocok yang biasa digunakan oleh banyak dai-dai pada umumnya. Karena mujalah adalah berdiskusi atau bertukar pikiran. Nah, saat berdiskusi kita jadi tahu permasalahan yang datang dan solusi yang diberikan. Untuk unsur terakhir yaitu ada atsar atau efek dakwah. Maksud dari efek dakwah itu sendiri adalah hasil yang dapat dicapai setelah menyampaikan dakwah atau dakwah yang disampaikan dapat mencapai sasaran. Nah, efek dari dakwah itu sendiri ada 3. Yang pertama ada efek kognitif, yang kedua ada efek afektif, dan yang terakhir ada efek behavioral. Nah, yang pertama yaitu ada efek kognitif. Maksud dari efek kognitif ialah kita jadi tahu apa pesan dakwah yang disampaikan oleh dai tersebut. Dan yang kedua ada efek afektif. Maksud dari efek afektif ialah setelah kita tahu maksud dari efek itu, kita dapat merasakan apa yang disampaikan oleh dai tersebut. Misalnya dai menceritakan tentang yang sedih gitu. Jadi kita merasakan iba dan kasihan terhadap objek yang dibahas. Dan yang ketiga ada efek behavioral. Maksud dari efek behavioral adalah menunjukkan setelah kita tahu maksud dari pesan tersebut dan juga kita merasakan apa yang disampaikan oleh dai tersebut, kita menunjukkannya dalam bentuk perilaku.
Baiklah, itulah mungkin jawaban yang dapat saya berikan pada ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar ilmu dakwah kali ini. Saya minta maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.